Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diketahui, dalam peraturan pemerintah manajemen P3K disebutkan materi tes P3K meliputi tes 1. Kompetensi manajerial, 2. Kompetensi sosiokultural, 3. Uji kemampuan teknis, dan wawancara tertulis. Berikut ini 100 contoh soal. 40 contoh soal kompetensi atau kemampuan manajerial, 10 soal kompetensi kemampuan sosiokultural, 10 contoh soal kompetensi kemampuan integritas, dan 40 contoh soal kemampuan kompetensi teknis. Waktu yang dibutuhkan di dalam pengerjaan soal ini nantinya 90 menit ya. Kita jelas dulu sesi pertama, ini sesi pertama ya. Kompetensi manajerial terdiri dari 40 soal. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan atau keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Ingat, sebelum mengerjakan soal ini, di dalam mengerjakan soal persiapkan diri Anda sebagai honorer dalam menjawab soal nih. Posisikan diri Anda sebagai honorer ya ketika menjawab soal. Kita langsung aja ke soal pertama. 1. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk apa? A. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. B. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor. C. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim berbeda. D. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. E. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. Jawabannya adalah D. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Itu yang harusnya dilakukan ketika selesai mengerjakan tugas atau menuntaskan tugas ya, kalau waktunya masih ada. Kita next ke soal nomor 2. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah, ini keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer ya. A. Konseptual, formal, dan teknis. B. Formal, teknis, dan manajerial. C. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. D. Perencanaan, organisasi, dan evaluasi. E. Normal, informal, dan teknis. Maksudnya ini formal ya, formal, informal, dan teknis. Jawaban dan penjelasannya jawabannya adalah C. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer itu ada 8. 1. Keterampilan berdelegasi. 2. Keterampilan teknik. 3. Keterampilan konseptual. C. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer ada 8. 1. Keterampilan berdelegasi. 2. Keterampilan teknik. 3. Keterampilan konseptual. 4. Keterampilan kepemimpinan, keterampilan komunikasi. 6. Keterampilan motivasi. 7. Keterampilan membuat keputusan. 8. Keterampilan perencanaan. Maaf ya, ada 9 jadinya, tambah 1 keterampilan komunikasi. Kita next ke soal nomor 3. Istilah manajemen berasal dari manage, yang berasal dari bahasa, yaitu bahasa apa? A. Inggris, manajemen. B. Italia, manager. C. Sanskerta, managio. D. Italia, managio. E. Latin, managio. Jawaban dan penjelasannya jawabannya adalah D. Italia, managio. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Follett ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kita next ke soal nomor 4. Perhatikan fungsi-fungsi manajemen di bawah ini. 1. Memberi motivasi kerja. 2. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan staf. 3. Membagi pekerjaan. 4. Memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. 5. Mengetahui hasil pekerjaan. 6. Mengetahui jalannya program.
Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan oleh nomor. Ingat ya, manajemen controlling yang ditanya yang ditunjukkan oleh nomor. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 4, dan 3. 2, 3, dan 4. Maaf. D. 4, 5, dan 6. E. 1, 2, dan 6. Jawabannya adalah berdasarkan uraian jawabannya adalah D. 4, 5, dan 6. 4 yaitu memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. 5 mengetahui hasil pekerjaan. 6 mengetahui jalannya program. Kita naik ke soal nomor 5. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Simpati. B. Interpersonal. C. Communication. D. Konseptual. E. Teknis. Jawaban dan penjelasannya jawabannya adalah B. Interpersonal. Keahlian komunikasi yang bekerja sama dan motivasi orang lain disebut keahlian interpersonal. Interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Itu artinya komunikasi interpersonal ya. Kita next ke soal nomor 6. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran, pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah-langkah yang ditempuh oleh manajemen. Langkah-langkah yang ditempuh oleh manajemen apa? A. Manajemen keuangan. B. Manajemen pemasaran. C. Manajemen administrasi. D. Manajemen personalia. E. Manajemen produksi. Jawaban dan penjelasannya jawabannya adalah A. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, dan pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kita next ke soal nomor 7. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? Ini apa yang Anda lakukan? A. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. B. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. C. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. D. Jika perlu bicara maka saya ungkapkan, jika tidak maka saya cukup mendengar. E. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. Jawabannya adalah C. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Ini merupakan sikap yang bagus ya. Kita next ke soal nomor 8. Ibu Yuli mempunyai kemampuan dalam merencanakan bentuk kemasan tiap produk. Hal tersebut mengakibatkan tampilan produk yang dihasilkan sangat menarik sehingga meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan uraian tersebut, Ibu Yuli adalah orang yang tepat dalam melakukan kegiatan manajemen di bidang apa? Ini di manajemen di bidang apa nih Bu Yuli yang tepatnya? A. Personalia. B. Keuangan. C. Pemasaran. D. Perkantoran. E. Operasional atau produksi. Jawaban dan penjelasannya adalah E. Operasional atau produksi. Manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi Bu Yuli ini berperan dalam manajemen operasional atau produksi. Kita next ke soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan manajemen? Nah, ini inti ya. Apa yang dimaksud dengan manajemen? A. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. B. Ilmu perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan hubungan antara manusia dengan organisasi. C.
ilmu dan seni tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tak terbatas. D. Ilmu untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan misi dan visi perusahaan. E. Ilmu dan seni dalam memimpin orang atau sumber daya manusia. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kita next ke soal nomor 10. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, Anda harus bersikap apa? A. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. B. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. C. Bersedia memenuhi semua permintaannya sehingga dapat memuaskan klien. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Kita harus bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi ya. Kadang-kadang di suatu organisasi atau instansi kita menemui klien yang agak-agak rewel gitu ya. Kita next ke soal nomor 11. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Nih, seberapa penting kekompakan tim bagi Anda ya? A. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. B. Penting tapi yang utama adalah target. C. Tidak terlalu penting karena yang penting adalah target tercapai. D. Penting tapi bukan yang utama. E. Bisa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. Jawabannya adalah B ya. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Penting tapi yang utama adalah target. Nih, kerjasama tim membuat kita dapat saling berbagi informasi, saling melatih dan menyemangati satu dengan yang lain sehingga akan mendapatkan pengalaman dan ide-ide yang baru. Kerjasama tim juga merupakan kesempatan untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh anggota lainnya. Tapi jangan lupa target adalah yang utama ya. Kita next ke soal nomor 12. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah, nih ya, tingkat manajemen apa yang bertugas nih? A. Lower management. B. Middle management. C. Personalia. D. Organizing. E. Top management. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Lower management atau manajemen tingkat bawah ya. Manajemen lini pertama atau lower level management ini adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen lini pertama tidak membawahi manajer yang lain. Contoh manajemen tingkat pertama adalah mandor atau pengawas atau sering disebut juga dengan supervisor. Kita naik ke soal nomor 13. Perhatikan unsur-unsur pekerjaan berikut ini. A. Direktur utama. B. Mandor. C. Pengawas lapangan. D. Kepala bagian. E. Supervisor. F. Dewan direksi. Yang merupakan bagian dari lower management adalah, nih, ingat soal sebelumnya, yang merupakan bagian dari lower management atau manajemen tingkat bawah adalah A. B, C, dan E. B, B, C, dan D. C, C, E, dan F. D, B, D, dan F. E, A, B, dan C. Jawaban dan penjelasannya adalah A, B, C, dan E. Lower level management adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan.
Kita next ke soal nomor 14. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Ya, seberapa sering? A. Saya jarang mengumumkakan ide. B. Kadang-kadang ide diterima. C. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. D. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. E. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. Jawabannya adalah C. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Ya, seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Selalu atau always, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Kita next ke soal nomor 15. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah, ingat ya, tugas manajemen puncak atau top management. A. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional. B. Mengawasi para pekerja. C. Bertanggung jawab pada middle management atau manajemen tingkat menengah ya. C. Bertanggung jawab pada lower management atau manajemen tingkat bawah. E. Menetapkan kebijakan operasional. Jawaban dan penjelasannya adalah E. Menetapkan kebijakan operasional merupakan tugas manajemen paling atas atau puncak. Terdapat beberapa peran dan tugas yang harus diemban oleh manajemen puncak, yaitu nih tugas dan peran ya manajemen puncak. A. Menentukan tinjauan perusahaan. B. Membuat kerangka rencana dan kebijakan. 3. Mengorganisir seluruh kegiatan dan pekerjaan. 4. Mengumpulkan dan mengatur seluruh sumber daya organisasi. 5. Memiliki tanggung jawab penuh kepada perusahaan. 6. Sebagai penghubung. Itu tugas manajemen puncak ya. Kita ke soal nomor 16. Perhatikan hal-hal yang dibahas dalam manajemen berikut ini. Ya, hal-hal yang dibahas dalam manajemen berikut ini. Sumber dana, promosi dan mutasi, penerimaan pegawai, pengawasan dan penggunaan dana, penggunaan dana. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk ruang lingkup manajemen keuangan ditunjukkan oleh nomornya. Ruang lingkup manajemen keuangan atau wewenang manajemen keuangan. A. 1, 4, dan 5. B. 2, 3, dan 4. C. 1, 2, dan 3. D. 1, 2, dan 4. E. 3, 4, dan 5. Jawaban dan penjelasannya adalah A. 1, 4, dan 5, yaitu mengawasi sumber dana, pengawasan penggunaan dana, dan penggunaan dana. Ruang lingkup manajemen keuangan yang berhubungan dengan pencarian dan pengolahan dana perusahaan atau organisasi. Dalam suatu perusahaan adanya manajemen keuangan sangatlah penting. Ya, hati-hati untuk soal seperti ini, kadang-kadang bisa aja dibalik soalnya. Kita next ke soal nomor 17. Prinsip the right man of the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi. Dari fungsi apa nih ya? The right man of the right place. A. Organizing. B. Actuating. C. Motivating. D. Controlling. E. Planning. Jawaban dan penjelasannya adalah merupakan pelaksanaan dari fungsi organizing. The right man in the right place adalah menempatkan orang yang sesuai dengan keahliannya. Suatu tim akan mampu bergerak lebih cepat kalau orang di dalamnya mengurusi hal-hal yang sesuai keahliannya. Jadi menempatkan pada posisinya. Seandainya orang ahli dalam keuangan ditempatkan dalam posisi manajemen keuangan. Kita next ke soal nomor 18. Planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut A. M. Gulick. B. Sondang P. Siagian. C. Henry Fayol. D. Harold Kohns. E. George R. Terry. Jawaban dan penjelasannya adalah B. Sondang P. Siagian. Profesor Dr. Sondang P. Siagian MPA merupakan penulis buku manajemen, atau Sondang P. Siagian ini merupakan ahli di bidang manajemen ya. Banyak buku-buku yang sudah diterbitkannya tentang manajemen. Kita next ke soal nomor 19.
Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. B. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. C. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. D. Jelas, karena keadilan adalah yang utama. E. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. Pembagian tugas adalah penjabaran tugas yang harus dikerjakan sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu dan bukan keseluruhan tugas. Kita next ke soal nomor 20. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. B. Memaksa orang anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. C. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. D. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. E. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Kita next ke soal nomor 21. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan, tamu, rapat, telepon, yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. C. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. D. Saya selalu menyortir beberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Jawabannya adalah D. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Kita next ke soal nomor 22. Pak Joko adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu, ia melakukan beberapa aktivitas, mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, serta mendelegasikan wewenang kepada bawahan. Kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen apa yang dilakukan Pak Joko ini ya? A. Planning. B. Controlling. C. Organizing. D. Actuating. E. Forecasting. Jawaban dan penjelasannya adalah C. Organizing. Organizing dalam manajemen adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Jelas ya? Kita next ke soal nomor 23. Dapat menjalani hubungan baik antara anggota organisasi, struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat. Ingat, yang ditanya spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat. A. Organizing. B. Actuating. C. Controlling. D. Coordinating. E. Planning. Jawabannya adalah A. Organizing. Fungsi perorganisasian bukan hanya mengatur orang, tapi semua sumber daya yang dimiliki. Kita next ke soal nomor 24. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. B. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. C. Hanya mendahulukan target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. D. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai.
Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. Jawaban dan penjelasannya adalah B. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Sebab di dalam sebuah tim kita tidak boleh egois, pencapaiannya tim harus diutamakan dari target individu kita sendiri. Ingat ya, kalau kita bekerja dengan tim. Kita next ke soal nomor 25. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Pendapat Anda nih ya, yang dihadapi oleh tim masalahnya. A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. C. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. D. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Jawabannya adalah B. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Kita naik ke soal nomor 26. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. C. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. D. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. E. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Ingat ya, pemimpin memiliki tugas memberikan arahan kemana organisasi akan dibawa. Arah organisasi biasanya diwujudkan dalam bentuk visi dan misi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemimpin berusaha menentukan pencapaian visi dan misi organisasi melalui berbagai kegiatan organisasi. Kita next ke soal nomor 27. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah, ingat ya, tindakan apa yang dilakukan kalau vendor atau pihak ketiga tidak menyelesaikan proyek sesuai target yang sudah disepakati. A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. C. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. D. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusinya. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Jawabannya adalah yang paling tepat B. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik, untuk ditegur atau diganti kemudian hari dengan vendor yang lain ya. Kita next ke soal nomor 28. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah, ingat ya, manajemen tingkat menengah atau middle management. A. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. B. Konseptual melebihi top management. C. Kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. D. Kemampuan teknis melebihi lower management. E. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Konseptual melebihi lower management dan menekankan kepada keterampilan manusiawi. Ingat, manajemen menengah atau middle management harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi, artinya keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. Manajer bertanggung jawab melaksanakan rencana dan memastikan tercapainya suatu tujuan. Misal, manajer wilayah kepada divisi, direktur produk kepada bagian, pemimpin proyek kepada manajer pabrik. Seperti itu ya. Kita next ke soal nomor 29.
Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya akan apa nih titik. A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. C. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. D. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. E. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. Jawaban dan penjelasannya adalah B. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Tujuan kelompok dapat diartikan sebagai gambaran yang diharapkan anggota yang akan dicapai oleh kelompok. Tujuan kelompok harus jelas dan diketahui oleh seluruh anggota. Untuk mencapai tujuan kelompok tersebut diperlukan aktivitas bersama oleh para anggota. Ingat ya, kekompakan tim harus diutamakan. Kita next ke soal nomor 30. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut. Pemimpin apa nih yang begini nih, yang keras kepala seperti ini ya? A. Adil. B. Demokratis. C. Personal. D. Otoriter. E. Bebas. Jawaban dan penjelasannya adalah D. Pemimpin otoriter. Pemimpin otoriter adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut. Sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemimpin yang otoriter tersebut ya. Kita next ke soal nomor 31. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Ini respon kita terhadap target rekan kerja kita. A. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memegang progresnya luar biasa. B. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya akan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. C. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Jawabannya yang paling tepat adalah C. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Ini penting juga ya, untuk kita bekerja dalam tim, kita harus memberikan apresiasi kepada rekan tim yang mencapai target. Kita next ke soal nomor 32. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya apa ya? Ingat, A. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. B. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. C. Senang menghasilkan karya-karya baru. D. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. E. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Jawaban dan penjelasannya adalah E. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Orang yang kreatif suka berangan-angan membayangkan hal yang kadang tidak dipikirkan oleh orang lain. Ini adalah ciri-ciri orang kreatif yang paling khas. Orang yang kreatif cenderung menjadi seniman, baik itu penyair, musisi, penulis, ataupun pelukis. Soal nomor 33. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. C. Saya membaginya sesuai dengan bakat. D. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. E. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan bawahan saya tersebut ya. Pembagian tugas adalah penjabaran tugas yang harus dikerjakan sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu dan bukan keseluruhan tugas. Dengan demikian, pembagian tugas perlu dilaksanakan secara seksama dan penuh pertimbangan atau sesuai dengan keahlian bawahan kita yang kita tugaskan ya. Kita next ke soal nomor 34.
Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Tergantung keadaan dan kondisi saya. B. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. C. Terkadang jika saya terpikirkan ide, maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Jawaban dan penjelasannya adalah B. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Kemampuan inisiatif adalah melakukan sesuatu atau bekerja tanpa harus diberitahu terlebih dahulu apa yang harus dilakukan. Dengan kemampuan ini, seseorang tidak akan pernah berhenti belajar dan terus berusaha untuk mengembangkan dirinya. Dan next ke soal nomor 35. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah A. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. B. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. C. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. D. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Jawabannya adalah yang paling tepat A. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara penyelesaian tugas tersebut. Kita next ke soal nomor 36. Jabatan direktur utama dalam perusahaan termasuk ke dalam tingkatan. Ini ya, jabatan dirut ya, direktur utama termasuk dalam tingkatan apa? A. Manajemen menengah. B. Manajemen puncak. C. Semua level manajemen. D. Dewan komisaris. E. Manajemen tingkat bawah. Jawaban dan penjelasannya adalah B. Manajemen tingkat puncak. Manajemen tingkat puncak itu direktur utama merupakan manajemen tingkat puncak ya. Tingkatan manajemen pada suatu organisasi atau perusahaan dikelompokkan pada tiga tingkatan manajemen yang berbeda, yaitu 1. Manajemen lini pertama atau first line management. 2. Manajemen tingkat menengah atau middle management. C. Manajemen puncak atau top management. Kita next ke soal nomor 37. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Merasa sulit karena ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jawaban dan penjelasannya adalah, untuk soal ini jawabannya ada 2 ya. Kita bisa tinggal pilih A atau B. Dua-duanya betul dan akan mendapatkan poin yang sama. Yang pertama adalah A. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Atau B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong orang lain. Oke, kita naik ke soal nomor 38. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah, ini ya, prosedur kerja yang baik menurut Anda ya yang ditanya. A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. C. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. D. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. E. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. Jawaban dan penjelasannya adalah B. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien.
Prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang saling berhubungan sehingga menunjukkan adanya suatu tahapan yang harus dikerjakan dalam rangka penyelesaian suatu pekerjaan. Itu arti prosedur kerja ya. Kita next ke soal nomor 39. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. C. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. D. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. E. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. Jawabannya adalah yang paling tepat A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Jadi membuat daftar itu penting ya. Kita next ke soal nomor 40. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut apa itu, yang tugas apa, manajemen apa? A. Manajemen pemasaran. B. Manajemen personalia. C. Manajemen administrasi. D. Manajemen produk. E. Manajemen keuangan. Jawaban dan penjelasannya adalah B. Merupakan tugas manajemen personalia ya. Menurut Edwin B. Flippo, manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Kita next. Selesai ya soal yang pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya, kemampuan atau kompetensi sosiokultural. 10 soal ya. Kompetensi kemampuan sosiokultural adalah kemampuan dinamis dalam mengambil beragam perspektif atau cara-cara alternatif saat berinteraksi dalam situasi budaya berbeda-beda sehingga dalam bekerja dapat berjalan efektif. Itu menurut Imam B. Prasojo ya, salah satu guru besar UI. Kita langsung aja ke soal nomor pertama. Kebudayaan nasional Indonesia berlandasan pada apa ya? A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Pancasila. C. Undang-Undang Nomor 36 1999. D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. E. Ketetapan MPR. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Jadi kebudayaan nasional Indonesia itu berlandasan pada Undang-Undang Dasar 1945 atau tepatnya dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 1945 mengamanatkan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Kita next ke soal nomor 2. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena, ini ya, masih ingat kan konflik Poso? A. Perbedaan suku bangsa. B. Perbedaan agama Islam dan Kristen. C. Perebutan kekuasaan. D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat. E. Kepentingan politik antar tokoh masyarakat. Jawaban dan penjelasannya adalah B. Perbedaan agama Islam dan Kristen. Penjelasannya adalah fase pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen. Beberapa faktor kontribusi terhadap pecahnya kekerasan termasuk persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso ya, yang mayoritas Kristen, dan para pendatang seperti pedagang Bugis Muslim dan transmigran dari Jawa. Itu menurut Wikipedia. Kita next ke soal nomor 3 ya, yang termasuk unsur-unsur kebudayaan, yaitu ya, ingat ya, unsur-unsur kebudayaan. A. Bahasa dan kesenian.
B. Tempat wisata dan sistem keagamaan, C. Peralatan, D. Bahasa dan tarian, E. Bangunan modern. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Bahasa dan kesenian merupakan termasuk unsur-unsur kebudayaan. 7 unsur kebudayaan universal tersebut meliputi adalah 7 kebudayaan universal yang meliputi apa? Sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, sistem kesenian. Kita next ke soal nomor 4. Pemecahan masalah dengan cara perundingan, yaitu dengan metode. Nih, pemecahan masalah dengan perundingan merupakan metode apa itu? A. Kolaborasi, B. Kompetisi, C. Remisi, D. Akomodasi, E. Kompromi. Jawaban dan penjelasannya adalah E. Merupakan penyelesaian dengan cara kompromi. Metode kompromi adalah pemecahan masalah dengan cara melakukan perundingan damai. Metode ini tidak diarahkan untuk menentukan siapa yang menang atau yang kalah, tetapi untuk mencari akar permasalahan, sehingga dicapai suatu kesepakatan damai. Jadi, cara berunding merupakan cara kompromi. Kita next ke soal nomor 5. Jika atasan Anda meminta sesuatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. B. Saya akan menolak tegas. C. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. D. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. E. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. Jawabannya yang paling tepat adalah A. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Kita naik ke soal nomor 6. Tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. C. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. D. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. E. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jawaban dan penjelasannya adalah B. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Tertib sosial adalah istilah yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, teratur sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial. Kita next ke soal nomor 7. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah, sikap apa yang Anda harus lakukan jika Anda sedang bekerja orang tua Anda sakit? A. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. B. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. C. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. D. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskan kepada atasan bahwa orang tua sakit. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Pengertian sikap kerja adalah sikap kerja sebagai kecenderungan pikiran dan perasaan puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya. Indikator karyawan yang merasa puas pada pekerjaannya akan keras bekerja, jujur, tidak malas, dan ikut memajukan perusahaan. Kita next ke soal nomor 8. Budaya lokal umumnya bersifat apa? A. Klasik, B. Modern, C. Tradisional, D. Antik, E. Terbelakang.
Jawaban dan penjelasannya adalah C. Tradisional. Budaya lokal umumnya bersifat tradisional. Sifat-sifat hakikat kebudayaan ialah ciri-ciri khusus dari sebuah kebudayaan yang masing-masing masyarakat yang berbeda. Kebudayaan tersebut diperlukan oleh manusia dan juga dapat diwujudkan oleh tingkah lakunya. Kita next ke soal nomor 9. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, ketika gagal mencapai sesuatu, saya akan apa? A. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. B. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. C. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. D. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. E. Bersedih hati. Jawabannya yang paling tepat adalah A. Melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kegagalan tersebut. Kita next ke soal nomor 10. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu yang disebut dengan pembangunan nasional adalah A. Pembangunan untuk lebih maju. B. Pembangunan yang berbudaya. C. Pembangunan sesuai kemampuan. D. Pembangunan suatu negara. E. Pembangunan menyeluruh. Jawaban dan penjelasannya adalah B. Pembangunan yang berbudaya. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana berperi kehidupan bangsa yang aman. Kita ke 10 soal berikutnya ya. Ini merupakan soal kompetensi integritas. Kompetensi integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral, atau merupakan perbuatan sama dengan tingkah laku pikiran. Kita langsung ke soal pertama. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. A. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. B. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. C. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. D. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. E. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Ingat ya, suatu perintah adalah suatu instruksi dari seorang atasan kepada bawahan untuk mengerjakan atau untuk tidak mengerjakan sesuatu guna merealisasi tujuan kepada realisasi tujuan perusahaan. Kita next ke soal nomor 2. Rekan saya meminta saya untuk memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya adalah, ingat ya, sikap apa yang akan kita tunjukkan jika rekan kita menyuruh melakukan pemalsuan tanda tangan. A. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. B. Melaporkan pada atasan agar menegurnya. C. Meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangannya. D. Menuruti rekan karena dia sahabat yang baik. E. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. Ingat, perilaku jujur dan berterus terang harus dikedepankan di dalam organisasi atau instansi dimanapun Anda bekerja nantinya. Kita next ke soal nomor 3. Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang Anda akan lakukan?
A. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. B. Menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. C. Menolak dengan tegas tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. D. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. E. Menolak tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. Ingat, jika bekerja di suatu instansi, ditempatkan dimanapun atau ditugaskan dimanapun, Anda harus menerimanya. Kita ke soal nomor 4. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Ingat nih ya, ini biasanya sering terjadi. Namun menurut peraturan kantor hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya apa sikap yang Anda akan lakukan? A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Tidak ingin melakukannya sama sekali. C. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. D. Terkadang saja melakukan hal tersebut. E. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Jawaban dan penjelasannya adalah B. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Perilaku standar di dalam instansi pemerintahan adalah bersikap jujur dan baik ya. Kita ke soal nomor 5. Dalam suatu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? A. Orang yang selalu berinovatif. B. Saya orang yang tidak pantang menyerah. C. Orang yang kreatif dan inovatif. D. Saya mampu beradaptasi dan ramah. E. Orang yang memiliki kepercayaan diri hasil kinerja tinggi dan mandiri. Untuk soal ini, semua jawabannya benar ya. Semua jawabannya benar, Anda tinggal pilih. Jadi apapun jawaban Anda adalah benar. Akan mendapatkan poin nantinya. Kita next ke soal nomor 6. Manakah yang akan Anda dahulukan menyelesaikan tugas hari itu terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? A. Menyelesaikan tugas dulu karena tugas itu menarik bagi saya. B. Menyelesaikan tugas dulu meski sangat terlambat memenuhi undangan tersebut. C. Saya tidak akan menuruti atasan karena sedang mengerjakan tugas penting. D. Menyelesaikan tugas dulu karena mendesak. E. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. Jawabannya yang paling tepat adalah E. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. Kita next ke soal nomor 7. Pada saat saya melakukan ikrar janji karena suatu kesalahan, yang saya rasakan adalah A. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. B. Merasa malu pada diri sendiri. C. Merasa takut dipersalahkan orang. D. Tidak terpikirkan jika saya telah melakukan kesalahan. E. Merasa tenang karena bukan masalah besar. Jawabannya yang paling tepat adalah merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Kita next ke soal nomor 8. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang yang tidak Anda kenal dengan baik. A. Melihat kondisi dahulu berapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. B. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. C. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan sendiri. D. Ya, karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. E. Tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. Ingat ya, untuk menjawab soal seperti ini, posisikan diri Anda sebagai seorang tenaga P3K. Jawaban yang paling tepatnya adalah A. Melihat kondisi dahulu seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. Kita next ke soal nomor 9.
Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Yang Anda lakukan adalah A. Mengerjakan tugas semaksimal mungkin walaupun mungkin perlu waktu lebih lama dan bantuan orang lain. B. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. C. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman. D. Mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. E. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Jawabannya yang paling tepat adalah B. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Kita ke soal nomor 10. Sifat utama yang saya miliki adalah, ingat ya, menjadi seorang pegawai honorer P3K. Sifat utama yang kita miliki harus apa? A. Jujur. B. Rajin. C. Disiplin. D. Ulet. E. Berani. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Jujur. Anda harus mempunyai sifat jujur. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi pada yang terjadi atau terhadap fakta. Jujur juga dapat diartikan tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku, dan lain sebagainya. Kita ke soal berikutnya ya. Berikut ini merupakan 40 soal kemampuan teknis. Kemampuan teknis adalah teknik yang digunakan atau dimiliki untuk membuat sesuatu dapat lebih berguna dan bermanfaat. Biasanya kemampuan teknis berhubungan dengan hard skill. Ingat ya, kemampuan teknis biasanya berhubungan dengan hard skill. Kita langsung aja ke soal nomor pertama. Anatomi desain poster yang memuat judul adalah A. Ilustrasi. B. Tema. C. Topik. D. Artikel. E. Heading. Jawaban dan penjelasannya adalah heading merupakan anatomi desain poster yang memuat judul. Heading adalah bagian iklan yang sengaja ditonjolkan supaya iklan menarik para pembeli untuk segera membelinya. Fungsinya juga memperjelas iklan agar mudah dipahami dan menarik. Pada berita atau artikel, heading biasanya dijadikan judul utama atau biasanya gambar yang paling kelihatan di depan, itu namanya heading, yang membuat orang lebih menarik ingin mengetahuinya. Kita next ke soal nomor 2. Administrasi penyuluhan dipandang sebagai kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya pada sasaran berikut kecuali A. Penyuluh. B. Kontak tani. C. Petani. D. Sejawat. E. Penyewa lahan. Jawaban dan penjelasannya yang paling tepat adalah petani, kecuali petani ya, khususnya pada sasaran berikut kecuali petani. Petani merupakan tidak termasuk dalam administrasi penyuluhan, kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia. Kita next ke soal nomor 3. Dorongan atau bimbingan dari pemerintah bagi peningkatan kerjasama kelompok-kelompok tani dapat diperlihatkan dalam bentuk A. Kegiatan politik tani. B. Membeli hasil panen dengan harga tinggi. C. Penyediaan bahan-bahan khusus. D. Membasmi hama yang umum. E. Organisasi koperasi. Jawabannya yang paling tepat adalah C. Penyediaan bahan-bahan khusus. Kita next ke soal nomor 4. Salah satu peran kelompok adalah sebagai kelas belajar. Artinya kelompok tani merupakan A. Tempat memperkuat kerjasama di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antara kelompok tani serta dengan pihak lain. B. Wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga tumbuh kemandirian anggota dalam berusaha tani. C. Alat komunikasi yang baik antara sesama anggota, anggota dengan pengurus, serta anggota atau pengurus dengan penyuluh, bank, dan KUD. D.
wadah usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani yang dipandang sebagai satu kesatuan yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi. Satu kesatuan yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi. Jawabannya yang paling tepat adalah B. Wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga tumbuh kemandirian anggota dalam berusaha tani. Kita next ke soal nomor 5. Berikut merupakan teknis administrasi tentang BPP atau Balai Penyuluh Pertanian kecuali A. Wilayah kerjanya mencakup setengah wilayah kecamatan. B. Wilayah kerjanya mencakup 2/3 wilayah kecamatan. C. Terdiri dari beberapa wilayah binaan. D. Wilayah binaan dikenal sebagai wilayah kerja penyuluh pertanian atau WKPP. Tiap WKPP dilayani oleh 2 orang petugas penyuluh lapangan atau PPL yang mencakup satu atau beberapa desa. Jawabannya yang paling tepat adalah A. Wilayah kerjanya mencakup setengah wilayah kecamatan. Itu yang kecuali ya, ingat ya. Kita next ke soal nomor 6. Ruang lingkup penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian meliputi A. Pengembangan budidaya pertanian 1 ya. 2. Pembangunan usaha pertanian. 3. Pengembangan kelembagaan pertanian. A. 1, 2, dan 3 benar. B. 2 dan 3 benar. C. 1 dan 2 benar. D. 1 dan 3 benar. 1 saja yang benar. Jawabannya adalah A. 1. Pengembangan budidaya pertanian. 2. Pembangunan usaha pertanian. 3. Pengembangan kelembagaan pertanian. Itu merupakan ruang lingkup penyuluhan pertanian dalam membangun pertanian. Kita next ke soal nomor 7. Yang dimaksud dengan diversifikasi usaha dalam pembangunan pertanian adalah A. Suatu proses pendalaman dan perluasan spektrum pembangunan pertanian. B. Usaha pemulihan kemampuan produktivitas sumber daya pertanian. C. Meningkatkan produktivitas berbagai sumber daya yang ada secara efektif. D. Peningkatan luas areal pertanian atau perikanan atau peternakan. Usaha pemulihan kemampuan produktivitas sumber daya untuk penyuluh. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Suatu proses pendalaman dan perluasan spektrum. Diversifikasi pertanian adalah pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan secara ekonomi maupun lingkungan. Sumber daya pertanian dapat berupa lahan pertanian, bangunan, mesin pertanian, hingga input pertanian lainnya seperti pupuk. Jelas ya? Kita naik ke soal nomor 8. Pesan dari penyuluh adalah, pesan dari penyuluh itu apa ya? Namanya apa? A. Pesan. B. Informasi. C. Media. D. Materi. Fasilitas. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Informasi. Pesan dari penyuluh adalah informasi, namanya informasi. Salah satu tujuan program penyuluhan pertanian adalah mengubah masyarakat melalui perubahan sosial yang direncanakan. Usaha yang secara sengaja ini diarahkan untuk memperbaiki sistem-sistem sosial yang terdapat pada masyarakat, dan akhirnya penyuluhan ini memperbaiki masyarakat secara keseluruhan. Kita next ke soal nomor 9. Berkunjung ke rumah petani merupakan teknik. Ya, penyuluh berkunjung ke rumah petani merupakan teknik apa? A. Temu wisata. B. Demonstrasi. C. Anjang sana. D. Temu usaha. Tatap muka. Jawaban dan penjelasannya adalah C. Merupakan anjang sana. Berkunjung ke rumah petani merupakan teknik anjang sana bagi penyuluh. Anjang sana adalah kunjungan untuk melepaskan rasa rindu, kunjungan silaturahmi atau ke rumah tetangga, saudara, kawan lama dan sahabat. Itu merupakan arti anjang sana ya.
Kita next ke soal nomor 10. Salah satu fungsi Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi adalah, ingat ya, salah satu fungsi penyuluh Komisi Pertanian Provinsi. A. Menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi aparat pertanian teknis fungsional. B. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi pasar bagi petani. C. Menjembatani penyediaan lahan dan bibit. D. Melakukan kerjasama antara peneliti, penyuluh pertanian, kontak tani, dan pelaku agribisnis. E. Membuang demplot pengembangan model usaha tani, kemitraan agribisnis, dan ketahanan pangan. Jawaban yang paling tepat dan penjelasannya adalah A. Menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi aparat pertanian teknis fungsional. Komisi Penyuluhan Pertanian melaksanakan tugas memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian provinsi, Bupati atau Wali Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian kabupaten atau kota. Itu fungsi Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi ya. Kita next ke soal nomor 11. Beberapa dampak negatif dari adanya revolusi hijau dalam pembangunan pertanian adalah, ya, dampak negatif dari revolusi hijau terhadap pertanian. A. 1. Kualitas tanah menurun akibat penggunaan agro input kimiawi secara intensif. 2. Keragaman jenis produksi pertanian meningkat. 3. Adanya kemungkinan ledakan hama dan penyakit. A. Pernyataan 1 dan 2 benar. B. Pernyataan 2 dan 3 benar. C. Pernyataan 1, 2, dan 3 benar. D. Pernyataan 1, 2, dan 3 benar. E. Pernyataan 2 dan 3 benar. Jawaban dan penjelasannya adalah B. Pernyataan 1 dan 3 benar. Jadi pernyataan 1 dan 3 benar ya. Beberapa dampak negatif dari revolusi hijau adalah 1. Kualitas tanah menurun akibat penggunaan agro input kimiawi secara intensif dan adanya kemungkinan ledakan hama dan penyakit. Kita next ke soal nomor 12. Upaya yang berkaitan dengan administrasi personalia adalah ya. A. Setiap staf penyuluhan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. B. Badan pemeriksaan khusus. C. Perbaikan sarana yang dibutuhkan penyuluh, diantaranya mobilitas yang tinggi, sumber daya material, perumahan. C. Penyediaan dana yang mencukupi untuk kelancaran tugas penyuluh. E. Adanya sistem pelaporan dan evaluasi yang baik. Jawabannya yang paling tepat adalah A. Setiap staf penyuluh harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sekarang kita naik ke soal nomor 13. Yang termasuk ke dalam tujuan pembangunan pertanian antara lain: 1. Memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan serta kualitas gizi masyarakat. 2. Meningkatkan daya saing hasil pertanian. 3. Rangkaian panjang dari pengembangan kemampuan dan pemberdayaan petani di dalam pengelolaan usaha tani. Pernyataan mana yang benar? A. 1, 2, dan 3 benar. B. 2 dan 3 benar. C. 1 saja yang benar. D. 1 dan 2 benar. E. 1 dan 3 benar. Jawabannya yang paling tepat adalah D. 1 dan 2 benar. 1. Memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan serta kualitas gizi masyarakat dan meningkatkan daya saing hasil pertanian. Kita next ke soal nomor 14. Teaching aids adalah, nih biasanya guru pasti tahu nih, teaching aids adalah A. Pengajar. B. Alat bantu mengajar. C. Dasar mengajar. D. Simulasi. E. Demonstrasi. Jawaban dan penjelasannya adalah teaching aids merupakan alat bantu mengajar. Teaching aids merupakan media bahan ajar guru yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.
Kita next ke soal nomor 15. Penggunaan media penyuluhan pertanian dapat mempermudah sasaran dalam memahami dan mengingat pesan yang terkandung dalam materi. Hal ini disebut dengan fungsi. Nah, ini fungsi apa nih dia? Penyediaan media ya. A. Kompensatoris. B. Kognitif. C. Analisis. D. Afektif. E. Atensi. Jawaban dan penjelasannya adalah kognitif. Kognitif atau kognisi adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapat dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Kita next ke soal nomor 16. Administrasi penyuluhan sebagai total sistem harus dapat bergerak menuju sasaran dan tujuan yang mempunyai kesatuan. A. Pola pikir. B. Domisili. C. Sebab akibat. D. Hamparan. E. Kelompok. Jawabannya yang paling tepat adalah pola pikir. Kita next ke soal nomor 17. Berikut adalah upaya yang dilakukan KTNA dalam rangka penataan dan perbaikan organisasi kecuali ya. A. KTNA harus dapat mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban anggota. B. Perlu campur tangan pemerintah dalam proses pemilihan KTNA. C. Penguatan organisasi dengan cara pemilihan KTNA secara demokratis dan transparan. D. Jumlah KTNA dari setiap desa sebaiknya tetap. E. Jumlah KTNA dari setiap desa sebaiknya sesuai dengan luas wilayah. Jawabannya yang paling tepat adalah C. Penguatan organisasi dengan cara pemilihan KTNA secara demokratis dan transparan. Kelompok tani nelayan adalah atau KTNA, kelompok tani nelayan andalan adalah kontak tani yang dapat diandalkan dan dipilih secara periodik menurut kesepakatan dari dan oleh para kontak tani nelayan dalam satu desa untuk mewakili aspirasi petani nelayan dalam forum dan atau kelembagaan di tingkat desa, kelurahan maupun. Kita next ke soal nomor 18. Behavior theory adalah A. Teori tingkah laku. B. Ilmu politik. C. Teori kasus. D. Teori sikap. E. Teori ilmu. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Teori tingkah laku. Jadi behavior theory adalah merupakan teori tingkah laku. Behavior theory menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan. Meskipun demikian, perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persiapan orang tersebut. Kita next ke soal nomor 19. Pernyataan yang benar terkait dengan KTNA adalah pernyataan yang benar. A. Merupakan organisasi dari kontak tani nelayan andalan hanya di wilayah kecamatan dan kabupaten atau kota. B. Berfungsi sebagai wadah musyawarah petani nelayan serta mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan petani nelayan di wilayahnya. C. Semua kontak tani atau ketua kelompok tani menjadi anggota KTNA. D. Merupakan organisasi formal perwakilan petani. E. Merupakan organisasi dari kontak tani nelayan andalan hanya di pusat. Jawabannya adalah B. Berfungsi sebagai wadah musyawarah petani nelayan serta mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan petani nelayan di wilayahnya. Jadi pernyataan yang benar terkait KTNA adalah itu ya, berfungsi. KTNA adalah kelompok tani nelayan andalan. Kita next ke soal nomor 20. Model yang menunjukkan adanya keterkaitan secara integral antara sumber teknologi, penyuluh, atau kontak tani dan petani dalam proses inovasi suatu teknologi termasuk ke dalam model. A.
penelitian dasar dan terapan. B. Interaksi sosial. C. Interpersonal. D. Pengembangan dan difusi. E. Pemecahan masalah. Jawabannya adalah B. Interaksi sosial, termasuk ke dalam model interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu, merupakan interaksi sosial. Kita next ke soal nomor 21. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pertanian yang tangguh adalah, kemampuan yang harus dimiliki oleh pertanian yang tangguh adalah A. 1 pemanfaatan sumber daya yang dipunyai secara optimal. 2. Berperan positif dalam pembangunan regional dan nasional. 3. Sistem agribisnis yang berakar kuat di perkotaan. Manakah pernyataan berikut yang benar? A. Pernyataan 1, 2, dan 3 benar. B. Pernyataan 2 dan 3 benar. C. Pernyataan 2 dan 3 benar. D. Pernyataan 1 dan 2 benar. E. Pernyataan 1 dan 3 yang benar. Jawabannya adalah yang paling tepat B. Pernyataan 1 dan 2 benar. Jadi pernyataan yang benar adalah pemanfaatan sumber daya yang dipunyai secara optimal dan berperan positif dalam pembangunan regional dan nasional. Kita next ke soal nomor 22. Penyuluh disebut juga, biasanya penyuluh pertanian disebut juga apa? A. Pemberi pesan. B. Pelayan konsumen. C. Pelaku utama. D. Pelaku usaha. E. Pegawai pemerintah. Jawabannya yang tepat adalah pemberi pesan. Jadi penyuluh disebut juga pemberi pesan kepada petani. Penyuluh adalah turunan dari kata extension yang dipakai secara luas dan umum dalam bahasa Indonesia. Penyuluhan berasal dari kata dasar suluh yang berarti pemberi terang di tengah kegelapan. Kita next ke soal nomor 23. Tanah dengan akumulasi mineral amorphous di subhorizon merupakan akan tanah abu-abu dari ordo. Agak ribet ya. Tanah abu dari ordo apa? A. Histosol. B. Ultisol. C. Alfisol. D. Spodosol. E. Histosol dan ultisol. Jawaban dan penjelasannya yang paling tepat adalah C. Alfisol dari ordo Aphysol ya. Aphysol adalah tanah-tanah di daerah yang mempunyai curah hujan yang cukup tinggi untuk menggerakkan lempung turun ke bawah dan membentuk horizon argilik. Horizon argilik merupakan horizon atau lapisan tanah yang terbentuk akibat terjadi akumulasi liat. Kita next ke soal nomor 24. Pengertian rembuk paripurna dalam kegiatan KTNA adalah, pengertian rembuk ya, biasanya ayo kita rembuk gitu. Apa? A. Menetapkan pengurus harian dan mengembangkan peran petani nelayan dalam pembangunan pertanian. B. Membahas masalah umum kegiatan KTNA. C. Membahas masalah dan menindaklanjuti hasil mimbar sarasehan. D. Membahas kepentingan petani nelayan di wilayah yang bersangkutan. E. Membahas masalah dan menindaklanjuti hasil mimbar sarasehan. Jawabannya yang paling tepat adalah A. Pengertian rembuk paripurna, jadi menetapkan pengurus harian dan mengembangkan peran petani nelayan dalam pembangunan pertanian. Kita next ke soal nomor 25. Tugas seorang generalis ketika bekerja sama dengan seorang spesialis adalah, tugas generalis ketemu spesialis adalah apa tugasnya? A. Menjadikan perancana program penyuluhan menyadari masalah pertanian yang dapat dipecahkan oleh spesialisasi mereka. B. Mengintegrasikan berbagai pengetahuan khusus menjadi rekomendasi yang praktis. C. Menjadikan generalisasi sadar akan perkembangan bidang keahlian mereka melalui ceramah, penelitian, dan latihan yang sistematis. D. Menjalani hubungan yang baik dengan kelompok sasaran untuk menjamin bahwa informasi yang dibuat sesuai dengan keperluan audiens. E. Menyatukan dua pendapat yang berbeda.
Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengintegrasikan berbagai pengetahuan khusus menjadi rekomendasi yang praktis. Generalis merujuk pada orang yang menjalankan profesi yang bersifat umum, dalam arti mengerjakan sejumlah tugas, bukan hanya satu. Kita next ke soal nomor 26. Penyuluh dapat memilih alternatif perubahan yang paling tepat dilihat dari kelayakan teknis, ekonomi, dan sosial. Pernyataan tersebut merupakan peran penyuluh sebagai A. Penganalisis, B. Organisator, C. Fasilitator, D. Guru, E. Penasehat. Jawabannya adalah peran penyuluh sebagai penasehat ya. Kita naik ke soal nomor 27. Menyuluh dengan membawa alat peraga merupakan teknik A. Demonstrasi, B. Anjang sana, C. Temu usaha, D. Temu wisata, E. Tatap muka. Jawabannya adalah membawa alat peraga merupakan teknik demonstrasi. Teknik demonstrasi merupakan metode dan teknik penyuluhan pertanian yang dilakukan dengan cara peragaan. Kegiatan demonstrasi dilakukan dengan maksud agar memperlihatkan suatu inovasi baru kepada sasaran secara nyata dan konkret. Bukan demonstrasi rame-rame di jalanan ya. Kita next ke soal nomor 28. Bahan media tercetak manual adalah, ingat ya, bahan media tercetak. A. Penggaris mika, B. Kuas, C. Tinta, D. Kertas gambar, E. Palet. Jawabannya adalah kertas gambar merupakan bahan media tercetak manual. Kita next ke soal nomor 29. Dalam suatu sistem pertanian dengan intensitas rotasi R-nya 70%, maka pertanian tersebut tergolong. Jadi rotasinya 70% itu pertanian tersebut tergolong apa? A. Sistem permanen, B. Sistem rotasi berak, C. Sistem semi permanen, D. Sistem perladangan, E. Sistem berak. Jawabannya adalah sistem permanen, merupakan 70%, maka pertanian itu tergolong sistem permanen. Pada pertanian permanen, indeks penanaman lebih besar dari 66% ya. Ini kan 70%. Jadi termasuk sistem permanen. Sebagian besar atau seluruh lahan ditanami lebih dari satu kali dengan sistem pola tanam ganda. Pertama-tama sistem pertanian tersebut digolongkan menjadi sistem pertanian dengan atau tanpa pengairan. Kita next ke soal nomor 30. Dampak dari kondisi lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis dan menjurus pada liberalisme, perdagangan internasional, dan investasi terhadap pembangunan pertanian akan mendorong 1. Mekanisme pasar kerja dengan hambatan minimum, 2. Persaingan dalam internasional menjadi semakin buruk dan transparan, menjadi semakin terbuka dan transparan, 3. Munculnya tindakan proteksi perdagangan dunia dalam bentuk non-tarif dan diskriminatif. Manakah dari 3 pernyataan tersebut yang benar? A. 1 pernyataan 1 dan 3 benar, B. Pernyataan 1 dan 2 benar, C. Pernyataan 1, 2 dan 3 benar, D. Pernyataan 1, 2 dan 3 benar, E. Pernyataan 2 dan 3 benar. Jawabannya adalah B. Pernyataan 1 dan 2 benar. Jadi mekanisme pasar kerja dengan hambatan minimum, 2. Persaingan dalam internasional menjadi semakin terbuka dan transparan. Kita next ke soal nomor 31. Menuangkan arah kebijakan penyuluhan pertanian merupakan tugas jabatan penyuluh yang tergolong. Ya, menuangkan arah kebijakan, tugas penyuluh tergolong apa? A. 1, B. 2, C. 3A, D. 3B, E. 4. Jawabannya adalah E. 4. Penyuluh pertanian utama atau pembina utama madya golongan ruangan 4
4D, angka kredit 850, atau pembina utama golongan ruang 4E, angka kredit 1050. Kita next ke soal nomor 32. Berikut adalah tugas tambahan PPL penyuluh pertanian lapangan dalam bentuk PPS penyuluh pertanian spesialis, kecuali A. Mengolah dan menganalisis data untuk menyusun program penyuluhan, B. Meningkatkan swakarya dan kemandirian petani, C. Mengambil dan mengumpulkan data untuk penyusunan program penyuluhan, D. Pembuatan deplot kaji widya dan penulisan ilmiah, E. Pengolahan dan menganalisis data dan melaporkan. Jawaban yang benar adalah C. Mengambil dan mengumpulkan data untuk menyusun program penyuluhan. Kita next ke soal nomor 33. Media tercetak berupa lipatan adalah, media tercetak berupa lipatan di dalam pertanian adalah A. Video, B. Poster, C. Brosur, D. Folder, E. Leaflet. Jawaban yang benar adalah D. Folder. Dengan adanya folder kita lebih mudah dalam memisahkan file-file yang sejenis. Kita next ke soal nomor 34. Hal yang harus diperhatikan adalah derajat kondisi yang akan dicapai yang merupakan A. Audience, B. Degree, C. Behavior, D. Actionary, E. Condition. Jawabannya adalah hal yang diperhatikan adalah derajat kondisi yang akan dicapai yang merupakan degree. Kita next ke soal nomor 35. Konstituen hasil pertanian dalam kegiatan penyuluhan pertanian termasuk sasaran suluh. Ini sasaran suluh apa nih ya? A. Penentu, B. Sukarela, C. Pokok, D. Pendukung, E. Utama. Jawabannya adalah termasuk sasaran penyuluh pendukung ya. Kita next ke soal nomor 36. Hasil tanaman pangan real di daerah tropik negara berkembang lebih kurang separuh dari hasil negara berpenghasilan tinggi di daerah beriklim sedang karena apa nih sebabnya ya? A. Efisiensi fotosintetis di daerah tropik rendah, B. Pengolahan pertanian yang baik, C. Kualitas sumber daya rendah, D. Lahan tidak subur, E. Perubahan musim tidak teratur. Jawabannya yang paling tepat adalah efisiensi fotosintetis di daerah tropik rendah. Kita next ke soal nomor 37. Berdasarkan suplai air, lahan basah yang pengairannya tergantung pada naik turunnya permukaan air sungai merupakan pertanian. Ya, ini berarti tergantung pada sungai merupakan jenis pertanian apa nih? A. Lahan lebak, B. Lahan pasang surut, C. Landing, D. Lahan kering, E. Lahan sawah. Jawaban yang paling tepat adalah merupakan lahan sawah ya. Jadi tergantung air sungai jadi pertaniannya. Kita next ke soal nomor 38. Pernyataan berikut merupakan faktor pengikat upaya penumbuhan kelompok kecil kecuali adanya A. Saling percaya mempercayai antar sesama anggota, B. Kepemimpinan kelompok, C. Kesamaan dalam kehidupan sosial, D. Kesamaan kondisi sumber daya manusia dalam berusaha tani dan nelayan, E. Kepemimpinan individu. Jawaban dan penjelasannya adalah kepemimpinan kelompok, B ya, kecuali adanya kepemimpinan kelompok. Kita next ke soal nomor 39. Sistem penyuluh pertanian dibahas dalam ya, penyuluh pertanian dibahas di dalam undang-undang apa? A. Undang-Undang nomor 14 tahun 2004, B. Undang-Undang nomor 7 tahun 73, C. Undang-Undang nomor 7 tahun 1972, D. Undang-Undang nomor 16 tahun 2006,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006. Jawaban dan penjelasannya adalah D. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Sistem penyuluhan pertanian dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Isinya adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 ini mengatur bahwa materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kita next ke soal nomor 40 atau soal yang terakhir ya. Yang tidak termasuk media tercetak adalah, ingat ya, yang tidak termasuk media tercetak: A. Video, B. Brosur, C. Pamflet, D. Poster, E. Folder. Jawabannya adalah yang tidak termasuk media tercetak adalah video. Video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Aplikasi umum dari sinyal video adalah televisi, tetapi dia dapat juga digunakan dalam aplikasi lain di dalam bidang teknik, saintifik, produksi, dan keamanan. Kata video berasal dari kata Latin yaitu saya lihat. Jadi video, saya lihat. Terima kasih sudah mampir ke channel kami Marvin Studi. Semoga ilmunya bermanfaat. Lulus pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K-nya dan siap mengabdi pada bangsa negara Indonesia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.